Sekarang kita membahas gerak melingkar beraturan. Apa itu gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau besaran kecepatan tetap. Apakah GMB dapat dikatakan sebagai vektor dengan kecepatan tetap? Pada gambar ini terlihat kecepatan linear di A, di B, di C arahnya selalu berubah-ubah, sehingga dapat dikatakan bahwa GMB bukanlah gerak dengan kecepatan linear tetap. Periode didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar pada suatu poros tertentu untuk menempuh satu kali putaran atau satu kali melingkar. Misalnya kita lihat animasi pada animasi pertama, periode jarum detik 1 jam dinding 1 menit, artinya untuk berputar satu putaran penuh jam detik ini memerlukan waktu 1 menit. Kita lihat animasi yang kedua, bulan mengelilingi bumi dengan periode 1 bulan, artinya setelah 1 bulan bulannya akan menempati posisi semula. Itu yang dikatakan sebagai periode bulan. Kemudian animasi ketiga, bumi mengelilingi matahari dengan periode 1 tahun, artinya bumi membutuhkan waktu 1 tahun untuk menempati posisi semula. Itulah definisi dari periode, dilambangkan dengan T besar. Apa yang dikatakan sebagai kecepatan linear? Kecepatan linear pada gerak melingkar didefinisikan sebagai hasil kali antara jarak partikel ke pusat lingkaran dengan kecepatan sudut. Jadi dapat dirumuskan kecepatan linear itu V sama dengan omega kali R. Dengan omega ini menunjukkan kecepatan sudut, nilainya 2pi per T, atau omeganya sama dengan 2pi kalikan F. F itu adalah frekuensi, T ini adalah periode. Dengan hubungan antara frekuensi dengan periode adalah bernilai saling berkebalikan. Di F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Apa yang dikatakan sebagai kecepatan sudut? Kecepatan sudut adalah hasil bagi sudut pusat yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. Jadi misalnya untuk 1 kali putaran, sudut pusatnya itu sudut yang terbentuk untuk kembali ke satu lingkaran nilainya 2pi, sedangkan waktu tempuh untuk satu lingkaran nilainya T. Jadi kecepatan sudut nilainya 2pi per T besar atau periode. Di omega sama dengan 2pi per periode. Karena frekuensi kebalikan dari periode, maka kecepatan sudut dapat dituliskan sama dengan 2πf. Pada gerak melingkar beraturan, penurunan rumus besaran percepatan sentripetal bisa kita lihat pada vektor Vp dan Vq pada waktu T dan T plus delta T yang ditarik dari titik tangkap yang sama. Vektor Vp dan Vq ini dapat dianalogikan untuk menurunkan rumus percepatan sentripetal. Jadi penurunan rumus percepatan sentripetal A sama dengan limit dari delta V per delta T, dengan delta itu menunjukkan keliling lingkarannya, nilainya 2πf. Jadi percepatan sentripetal menunjukkan limit dari 2πf per T, dan hubungan antara kecepatan sudut dapat nilai percepatan sentripetal dirumuskan V kuadrat per R, atau percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat kalikan R. Kita lihat animasi contoh-contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari. Contoh gerakan pada bandul. Yang kedua, permainan wahana. Inilah contoh-contoh penerapan sehari-hari pada ontang-anting yang menunjukkan gerak melingkar beraturan. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Nomor 1, kecepatan sudut rata-rata dari gerinda yang berputar menempuh 3600 putaran tiap 3 menitnya. Jadi yang ditanya adalah kecepatan sudutnya. Jadi dari
radian per sekon. Sedangkan kita tahu rumus omega sama dengan 2pi kalikan F atau 2pi per periode. Jadi kita ambil persamaan ini, omega tadi kita dapatkan 10pi, 2pi kalikan F untuk mencari frekuensi. Pi nya bisa kita coret, jadi frekuensi 10 dibagi 2 sama dengan 5 Hz. Itulah frekuensinya. Sedangkan kalau ingin mencari periodenya, T adalah kebalikan dari frekuensi, jadi 1/4 dari 5 sekon, di periodenya sama dengan 0,2 sekon. Itulah jawabannya. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jarinya 30 cm diputar melingkar beraturan. Jika kelajuan linear sebuah titik pada rodanya 6pi meter per sekon, yang ditanya kecepatan sudutnya dalam RPM. Jadi yang ditanya adalah omeganya. Yang diketahui dari soal, R-nya 30 cm, kecepatan linearnya V-nya 6pi, satuannya meter per sekon. Yang ditanya omeganya. Kita jawab 30 cm kita jadikan satuannya ke dalam satuan internasional, jadikan meter, jadi sama dengan 0,3. 30 dibagi 100, 0,3 meter. Sekarang hubungan antara kecepatan linear omega dengan R dirumuskan V sama dengan omega kali R. V nya 6pi, omeganya yang dicari, R nya 0,3. Jadi dari sini omeganya sama dengan 6pi dibagi 0,3. Omega sama dengan 20pi radian per sekon. Nah, ini kecepatan sudutnya dalam radian per sekon. Sekarang yang ditanya itu kecepatan sudutnya dalam RPM, rotasi per menit. Sekarang kita lihat hubungannya RPM dengan radian per sekon. 1 RPM artinya satu rotasi itu nilainya sama dengan 2pi radian, P nya per, kita tuliskan per, menitnya kita ganti jadi detik, sama dengan 60 detik. Jadi 1 menit 60 detik, jadi sama dengan 2 dibagi 60, jadi per 30, jadi pi radian per sekon. Inilah hubungannya RPM dengan radian per sekon. Jadi 1 RPM sama dengan pi per 30 radian per sekon. Sedangkan ini omeganya dalam bentuk 20pi radian per sekon. Ingin merubah ke RPM, kita bagi nilainya pi per 30. Omega 20pi radian per sekon, kita bagi nilainya pi per 30 radian per sekon per RPM. Jadi omega sama dengan pi nya kita coret, radian kita coret, radian per sekonnya kita coret. Nah, dapatlah nilainya 20 dibagi 1/30 sama dengan 600 RPM. Nah, inilah jawabannya, kecepatan sudutnya dalam bentuk RPM. Lihat contoh soal yang keempat. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasannya 50 cm dan melakukan 5/pi putaran selama 5 detik. Berapakah jarak yang ditempuh benda dalam selang waktu tersebut? Jadi dari soal diketahui R-nya 50 cm, N-nya 5/pi putaran, T-nya 5 detik. Yang ditanya S-nya untuk benda yang bergerak lurus. Kita jawab R sama dengan 50 cm ini kita rubah ke dalam meter, 0,5 meter. Dari yang diketahui 5/pi putaran dan 5 detik, ini bisa kita dapatkan nilai omeganya. Jadi sama dengan 5
per pi putaran dalam waktu 5 detik, jadi per 5 detik atau 5 sekon. Omega sama dengan 5 per pi dibagi 5, nilainya sama dengan 1/pi. Putarannya kita tuliskan putaran per sekon. Di omega sama dengan, nah putarannya kita ganti menjadi 2 pi rad karena satu putaran sama dengan 2 pi radian. Jadi omeganya sama dengan 2 pi dibagi pi, pi nya bisa kita coret, dapatlah omeganya sama dengan 2 radian per sekon. Karena ini tanya jaraknya, ada hubungan antara gerak translasi dengan rotasi. Kalau gerak translasi jaraknya dikatakan sebagai posisi sudut theta, sedangkan untuk gerak translasi, gerak lurus, hubungannya S kita kalikan jari-jarinya. Ini hubungan antara gerak rotasi sudutnya, posisi sudut, dengan translasi. Jadi S sama dengan theta kalikan R. Atau kecepatan linear itu hubungannya omega kali R. Atau juga percepatan A itu sama dengan percepatan sudut kalikan R. Jadi ini hubungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Dari theta ini, posisi sudut, kita bisa dapatkan theta sama dengan omega kalikan T. Jadi kita dapatkan omeganya 2, T nya 5. Jadi nilainya sama dengan, theta nya sama dengan 10 radian. Jadi sekarang kita cari jaraknya, jarak linearnya S sama dengan theta kalikan jari-jari. Theta nya 10, jari-jarinya 0,5 meter. Jadi sama dengan jaraknya 5 meter. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ada benda bentuknya lingkaran dengan jari-jarinya 50 cm selama 5 detik, 5 per pi putaran, yang ditanya jaraknya S nya. Inilah kurang lebih gambarannya, bahwa 5 meter tadi adalah jarak benda berbentuk lingkaran yang setelah bergerak 5 detik dalam 5 per pi putaran. Kita lihat contoh soal yang kelima. Sebuah mobil bergerak pada sebuah tikungan yang jari-jarinya 100 meter dengan kecepatannya 20 meter per sekon. Yang ditanya besar percepatan sentripetalnya. Jadi dari soal diketahui R nya 100 meter, kecepatan 20 meter per sekon itu dianggap sebagai kecepatan linear. Yang ditanya percepatan sentripetal, lambangnya AS. Kita jawab. Jadi pada mobil saat bergerak pada sebuah tikungan akan merasakan gaya sentripetal, adalah gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Jadi gaya sentripetal dirumuskan sama dengan mv kuadrat per r. Sedangkan kita ketahui gaya dirumuskan sama dengan, sesuai hukum kedua Newton, M sama dengan kalikan A. Jadi kalau ini sebagai gaya sentripetal, maka ini juga sebagai gaya sentripetalnya. Jadi dari kedua rumus ini diperoleh hubungan percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Kita dapatkan V nya 20, kita kuadratkan, jari-jarinya 100 meter, jadi percepatan sentripetal sama dengan 20 dikuadratkan nilainya 400 per 100. Jadi percepatan sentripetal sama dengan nilainya 4 meter per sekon kuadrat. Inilah jawaban percepatan sentripetal.